Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat data dan seluruh masyarakat di Kabupaten Batang. Perkenalkan, nama saya Dian Prisciwardani. Dan saya Edi Syanto. Di kesempatan kali ini kita mau ngobras. Betul, ngobras itu ngobrol asik seputar statistik. Edisi spesial tentang apa nih Mas? Sensus ekonomi. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol biar asik-asik. Kita harus tahu narasumbernya dong. Ya. Nah, di sini sudah ada Pak Edi Jumadi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Alhamdulillah sehat Mas Mbak. Itu Batur Nun. Ya, pusat statistik Batang ya. Ya. Sudah terkenal banget. Tuh Batang tahu beliau. Beliau sudah turun tangan. Oh. Turun gunung ya, maaf. Turun gunung berarti ada acara spesial nih. Sesuatu ini. Ya. Ini ada Pak Wisnu. Iya. Nah, ini tangan kanannya nih. Iya. Ya. Sebagai ketua tim SE 2026. Iya, betul. Nah, namanya sensus ekonomi itu, nah makanya kita tanya-tanya langsung nih Mbak. Ya. Ya. Dua tokoh pentingnya terkait Ya. dengan data. Ya. Gimana Pak? Apa sih sebetulnya sensus ekonomi itu Pak? Sensus ekonomi itu sebenarnya merupakan salah satu amanat undang-undang. Jadi Indonesia itu punya namanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik. Di dalam amanatnya itu adalah melaksanakan sensus. Di Indonesia itu ada 3 sensus. Nah, jadi ada sensus yang berakhiran 0, itu kita sebut namanya sensus penduduk. Yang berakhiran 3 kita sebut sensus pertanian. Tahun yang berakhiran 6 sensus ekonomi. Makanya kayak dulu ada 2020, 2010 itu sensus penduduk menghitung. Terus belum lama ini akhiran 3 kan 2023 tuh sensus pertanian. Nah, sekarang tahun akhiran 6 nih berarti sensus ekonomi. Sensus ekonomi ini dilakukan 10 tahun sekali, yang utamanya nanti untuk mendeteksi pelaku usaha dan sebagainya. Itu intinya. Jadi amanat undang-undang. Terus Pak, untuk dampak sensus ekonomi ini terhadap pelaku usaha dan juga masyarakat itu apa Pak? Kalau dampaknya itu banyak sekali. Nanti Pak Wisnu bisa menambahkan sebagai tim teknis kami ya. Jadi dari sensus ekonomi ini dampaknya kepada pelaku usaha akan misalkan gampangnya gini ya. Gimana bisa satu daerah itu tahu di sana ada industri, ada UMKM, ada apa? Ketahuinya apa? Yaitu dari mulai di data nanti. Jadi pendataan ini nanti dampaknya bagi pelaku usaha, si pedagang, dia kan jadi pemerintah berarti nanti akan membuka akses agar memudahkan masyarakatnya. Oh, ternyata di sana tuh banyak ya, misalkan pedagang, misalkan industri emping gitu. Maka harus bisa fasilitasi agar ini menjadi, itu salah satu gampang ya kalau kita industri gitu ya, ada kebetulan kayak industri kopi lah, Batang ini misalkan punya industri kopi misalkan yang udah. Jadi setelah di mana sih kantong-kantongnya ini? Nanti dengan ini pemerintah buka itu kebijakan yang tentunya yang itu menjadi masyarakat terutama pelaku usaha pasti menguntungkan karena itu akan berdampak terhadap perekonomian tidak hanya Batang tapi juga nasional. Kira-kira itu salah satu gampangnya lah gitu. Gimana Mas? Itu ada yang Iya Pak, betul tadi apa yang disampaikan Pak Jumadi. Jadi memang dampak ke masyarakat itu bisa ke pelaku usaha, ke pemerintah. Jadi kita juga bisa melihat nih struktur ekonomi di suatu wilayah itu seperti apa. Tapi Pak ini kan teman-teman di rumah ini dan seluruh masyarakat di Batang ini ingin tahu apa bedanya antara sensus ekonomi tahun 2016 dengan tahun 2026 ini. Nanti bisa dijelaskan Pak. Bedanya itu ya mungkin salah satunya adalah nanti kita akan kalau sensus ekonomi sebelumnya itu adalah mendeteksi para pelaku usaha. Pelaku usaha itu dari mulai yang besar sampai yang kecil. Pedagang keliling, pedagang yang di pasar, ya pedagang asongan, usaha-usaha ini, kayak gitu. Itu dia. Nah, di 2026 ini ditambah lagi usaha digital. Kenapa itu? Nah, ini kan berdampak 2016 dulu belum begitu booming. 2026 pasti ya itu karena kita dulu pernah kena atau tidak hanya Indonesia, ya mungkin dunia 2020 apa? COVID.
Dulu belum ada tuh pembelajaran dengan Zoom meeting, konten kreator beli dengan sekarang sudah pakai digital. Nah, digital itu jangankan pelang, jangan-jangan tetangganya nggak tahu bahwa di dalam rumah itu ada usaha ekonomi yang memang usaha ekonominya itu perputaran uangnya sangat tinggi sekali terhadap perekonomian. Apa itu? Saya bisa Nah, kalau cewek itu kurang lebih seperti ini. Jadi computer assisted web interviewing. Jadi nanti pendataannya itu dengan menggunakan website. Jadi nanti responden itu bisa langsung mengisikan data-data itu langsung di dalam websitenya. Itu yang pertama, CEWI. Kemudian ada CEPI. Kalau CEPI sebenarnya sama, computer assisted, tapi personal interviewing. Nanti itu petugas yang kalau di tahun 2016 dia menggunakan kuesioner, menggunakan kertas, nanti petugas akan mendatanya dengan menggunakan smartphone dengan aplikasi yang memang dirancang untuk pendataan sensus ekonomi 2026. Nah, itu salah satu pembedanya. Jadi perbedaannya sekarang lebih modern ya, Mbak ya? Iya, betul sekali. Betul, kalau nggak pakai kertas lagi, nggak pakai ribet-ribet lagi, nggak takut ketumpahan kopi lagi. Nah, paperless. Iya. Kalau berarti pengalaman 2016 ya. Jangan petugas sensus sih. Kuesioner ketumpahan kopi ya, baru ingat. Ya. Jadi ini juga penghematan uang negara ya, dengan adanya ini, jadi kita tidak perlu mencetak kuesioner, kertas itu juga bahannya dari kayu dan sebagainya, ya kan. Banyak ini ya manfaat dari ini, dan efisiensi. Kemudian data yang ada real time langsung masuk di dalam server kita dan sebagainya. Itu tadi kata Pak Wisnu tadi, bahwa perubahannya sangat besar ini. Lebih selain modern juga sekarang semua orang sudah punya HP, sampai anak kecil aja pegangnya HP. Dan nah, yang web ini adalah memang dikhususkan nanti untuk para pelaku usaha, utama usaha besar, usaha menengah besar, industri besar ya, dan sebagainya. Tapi untuk yang selain itu nanti menggunakan KPI, yang itu akan didatangi oleh petugas kami, petugas door to door gitu yang ini kita. Tadi yang sempat dikatakan Pak Wisnu, ada pengusaha yang besar sama yang kecil. Nanti mohon maaf ini, kalau pengusaha besar kan perusahaannya banyak-banyak. Nah, apakah jadinya akan langsung terjun ke perusahaan yang satu persatu itu atau gimana? Atau mungkin ada tugas khusus? Oh iya. Nih dia punya inovasi sendiri katanya. Kemarin apa ngomongnya, istilahnya inovasinya ngibar apa? Iya, Pak Wisnu nih, keren ini. Jadi untuk usaha besar, kita memang ada nanti kan banyak nih, kayak tadi saya sampaikan, ada perusahaan-perusahaan di KEK, kemudian di BIP dan usaha-usaha industri yang lain. Jadi nanti, wah, kalau kita door to door ya lumayan juga ya, namanya kita perusahaan kan. Nah, ini nanti kita ada suatu inovasi namanya kita ngisi bareng. Jadi misalkan nanti contoh kita di KEK, nanti kita mengumpulkan seluruh perusahaan yang ada di KEK. Jadi nanti difasilitasi di suatu tempat di KEK, tanggalnya berapa, seluruh respondennya kita undang, seluruh perusahaan kita undang, nanti kita dari BPS akan ke sana untuk mendampingi pengisiannya. Jadi satu. Jadi itu akan mempermudah dibanding ketika kita harus melakukan door to door ke setiap perusahaan. Jadi praktis, kumpul semua responden, BPS datang, kemudian kita melakukan isi bareng, melakukan pendampingan. Ketika saat itu kita membimbing. Saya yakin semestinya web cara pengisiannya itu mudah, tapi kita melakukan aksi yang sederhana, tapi itu akan langsung terlihat real. Oh, ternyata BPS ikut membantu kita dalam pengisian tadi. Ya, harapannya kita dengan melakukan isi bareng tadi, kita bisa mempercepat prosesnya. Oh, ternyata pengisian sensus ekonomi itu tidak sulit loh. Kenapa? Bisa dibuktikan dengan kita ngisi bareng tadi. Nah, itu untuk yang usaha besar. Kita ngisi bareng, atau kita mungkin nyebutnya ngibar SE 2026. SE 2026. Ngopi bareng. Nah, cocok. Ini untuk kerahasiaan dan keamanan datanya itu bagaimana dari hasil sensus ekonomi 2026? Oh, siap. Ketika kita berbicara kerahasiaan, itu memang salah satu amanat undang-undang kan,
BPS wajib menjaga kerahasiaan data individu. Jadi BPS memang tidak pernah memberikan data individu. Ketika kita membuat publikasi, ketika kita membuat laporan, itu kita selalu dalam bentuk agregat. Jadi berbicara kerahasiaan, berbicara keamanan data, BPS yakin bisa menjamin hal tersebut. Kenapa? Karena itu sudah amanat undang-undang. Dipastikan ya Pak ya? Dipastikan. Nah, kenapa bilang dipastikan? Jaminan dipastikan. Jadi gini, di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 itu bahwa data yang dikumpulkan oleh BPS itu sebenarnya tidak hanya sensus saja, data-data yang lain. Data yang lain seperti survei dan sebagainya, BPS itu tidak diperkenankan menampilkan data individual. Data individual itu data karakteristik, misalkan perusahaan A gitu, ya perusahaan A karakteristiknya ini itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu nggak ya? Oh enggak. Tapi datanya agregat. Misalkan industri berapa sih industri perusahaan ini masuk dalam industri apa sih? Oh masuk industri besar, masuk dalam UMKM. Nanti ketahuan industri besar itu jumlahnya berapa, rata-rata ya tenaga kerja berapa, ini berapa. Tapi di dalamnya itu per individu nggak boleh. Dan itu dijamin kenapa? Ini bukan sensus pertama kali, ini sensus yang kelima. Kalau 5 kali 10 berarti berapa tahun? 50 tahun. Nah, jadi sensus ini lebih tua dibanding umur panjenengan. Jadi sensus ekonomi ini perlu diingat bahwa sensus. Coba bapak-bapak yang memang berusaha besar itu, saya yakin 2016 kalau sudah yang lama pasti pernah disensus. Apa dampaknya? Enggak ada dampaknya terhadap pajak, terus kerahasiaan datanya. Kalau seperti itu pasti tidak diperkenankan. BPS itu menampilkan datanya sifatnya agregat. Sensus pertama kita itu adalah 86, 96, 2006, 2016, sekarang 2026. Umur jenengan belum, berarti lebih tua sensus ekonomi 2026. Jadi ini bukan sensus pertama kali. Saya hanya memastikan aja sama Pak Wisnu bahwa gampangannya pasti. Dan ini bukan pertama kali. Sensus sebelumnya kami merahasiakan. Pasti tidak hanya ekonomi, termasuk pertanian dan juga termasuk penduduk. Dan 2023 kemarin ada usaha pertanian yang besar, skala besar, kita data. Sampai sekarang nggak ada yang protes, nggak ada apa, tapi dampak dari itu jadi ketahuan bahwa sekarang Batang itu yang salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua ya di Jawa Tengah, yaitu sumbangsih dari data mereka. Kalau mereka tidak memberikan data ke kami, tentu potretnya jadinya bias. Jadi bias gitu kan. Nah, ini potretnya supaya jadi smooth. Nah, ya kan gitu. Karena tugas statis itu bukan melukis tapi apa? Memotret. Ya, kalau melukis sama memotret beda ya, Mas ya. Beda. Panjenengan nggak ada kumis bisa saya jadi ada yang kumis itu kalau wajah kayak lukis ya. Kalau di potret ya dan sekarang pakai kacamata kan. Itu dia tugas statis, gampangnya begitu. Kita pengen memotret kondisi struktur ekonomi dari mulai yang besar sampai yang kecil, dan mudah-mudahan yang besar dan kecil ini bisa saling bekerja sama ke depan, dan itu tentunya akan bermanfaat tidak hanya kepada pemerintah tapi pelaku usaha itu. Jadi pemerintah hanya memfasilitasi, cara memfasilitasinya harus ada informasi, kira-kira gitu. Masih yang untuk Pak cuma bilang memfasilitasi, apakah Pemkab sendiri di Batam sudah memberikan surplus dengan kemudahan aksesnya Pak? Untuk mendukung sensus ekonomi. Nah, untuk mendukung sensus ekonomi. Oh, saya pikir untuk mendukung pelaku usaha. Kalau mendukung pelaku usaha jelas. Sekali saya nanya sebelum ke ekonomi saya, kalau pemerintah apakah sudah mendukung para pelaku usaha ekonomi? Sudah, buktinya pemerintah Batang itu lagi apa namanya COVID, pertumbuhan ekonomi sempat terkontraksi ya, kontraksi berarti minus, di luar itu langsung cepat sekali dia. Melesatnya langsung positif. Wah, itu berarti kan sudah membuka secara luas lahan, jalan, akses itu luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman atau pemerintah di Batam berdasarkan data. Nah, terkait sensus ekonomi ini Pemda Batam sudah Bapak Bupati itu bahkan sudah memberikan testimoni gitu ya, sudah berapa bulan yang lalu, malah sebelum puasa kalau nggak salah. Sebelum puasa, karena beliau benar-benar mendukung sekali itu beserta jajarannya. DPTSP memberikan data, Disperindakom memberikan data kepada kami kemarin Pak Wisnu apa ya? Data pasar? Data yang berdagang di pasar, ada di Bawang, ada di mana? Di Batam, Limpung itu diberikan data kepada kita.
yang itu masuk di dalam namanya SBR. Apa itu, Pak? Nah, SBR ini adalah statistik bisnis register. Fungsinya seperti apa? Monggo nih tim teknisnya nih. Gunanya apa nih? SBR itu nanti katanya ada playlist apa? Monggo Pak Wisnu deh. Ya, jadi gitu ya. begini, ketika kita berbicara statistical business register, nah, bisnis ini kata kuncinya di bisnisnya. Jadi ketika kita berbicara SBR berarti kita mendata usaha-usaha yang ada di Kabupaten Batang. Tapi bukan hanya di Batang, SBR ini dilakukan secara nasional di seluruh Indonesia. Nah, ketika di Batang kita mengupdate nih data. Dari tadi misalkan kita ada dapat data dari Disperindakob, data pasar, terus ada data koperasi, ada data perusahaan, kita dapat data perusahaan-perusahaan dari Dinas Penanaman Modal. Nah, itu kita gabungkan. Tapi apakah hanya yang industri saja? Tidak. Yang tadi pedagang di pasar itu juga kita masukkan ke data SBR. Data perbankan, keuangan itu juga kita masukkan. Data koperasi, pegadaian. Jadi seluruh usaha itu kita masukkan ke statistical business register. Nah, seperti itu. Itu modalnya apa? Modal apa namanya? Modal awal prelis. Prelis. Nanti modalnya petugas. Dia akan membawa daftar prelis itu yang sudah didaftarkan itu sebagai dasar nanti pendataan di lapangan. Tuh, yang kedua juga sebagai dasar Pak Wisnu nanti mengalokasikan petugas ya. Petugas. Oh ternyata dari SBR ini ternyata daerah sana usahanya banyak. Ya ini sedikit, ya ini sehingga tentu petugasnya beda-beda atau proporsional, tidak bisa sama rata gitu. Enggak, nanti enggak bisa aja kayak Kecamatan Batang ini. Kecamatan Batang bisa jadi wah petugasnya lebih berapa kali lipat dibanding kecamatan lain gitu ya. Itu karena pusatnya ekonomi kan kita tahu di sini. Nah, SBR itu nanti itu namanya prelis itu kayak sudah terdaftar. Ya, daftarnya sudah. Iya, termasuk usaha digital itu kita sudah dapatkan juga melalui apa scraping apa ya? Scraping. Ah, ini yang jagonya scraping ini kan statistisi tapi sebenarnya latar belakangnya dia prakok gimana tuh yang scraping gimana? Jadi kalau scraping seperti ini kan kadang kalau kita googling ya, kalau kita googling, kita search, itu kan sebenarnya ada data yang tersimpan dan bisa kita tarik. Nah, jadi mirip kayak kita misalkan cari Google Map, usaha-usaha apa saja yang ada. Nah, seperti kayak kita search Google usaha-usaha online, usaha-usaha jasa yang terkait kegiatan-kegiatan berbasis online. Nah, itu kan datanya muncul di Google. Nah, itu dari situ tadi kita melakukan scraping kan selanjutnya kita kumpulin ya data tadi, kita ambil. Nah, itulah yang kita jadikan satu. Nah, itu scraping. Jadi kita tidak perlu langsung turun ke lapangan, tapi ada data yang bisa kita combine dengan cara tadi. Kita ada fasilitas data digital itulah yang kita tarik, kita gabungkan dengan tadi data hasil dari teman-teman OPD seperti tadi. Nanti itu kita gabung jadi satu. Kurang lebih seperti itu untuk scrapingnya tadi. Nah, untuk cleansingnya SBR, Statistik Business Register, kita ada setahun ya. Ada. Kita lakukan namanya ground check. Ground check di sini adalah ground check tagging. Jadi nanti yang ada di dalam SBR itu udah ada taggingnya. Udah tagging, jadi misalkan kayak di depan kantor kita itu ada usaha ini, itu masuk di dalam SBR kita. Ya. Taggingnya sudah jelas. Kemudian ini ada titipan pertanyaan ini. Gimana? Apa? Banyak orang, tapi kan sempat ngomong, Mas ngomong bilang mau ke BPS, saya mau tanya dong, kapan buka lowongannya? Oh, lowongan ini petugas. Petugas sensus ekonomi. Oh, nah, gitu. Itu. Jadi nanti lowongannya itu ada sampai sekarang kami belum mendapatkan alokasi petugas untuk di Batang, belum ada dapat. Tapi kami sudah mendapatkan misalnya jumlah SLS, jumlah usaha sudah dapat sebagai dasar alokasi petugas. Tapi jumlah petugasnya belum, lowongan belum dibuka, belum ini. Nah, untuk membuka lowongan nanti kita ada akun resminya dari BPS itu tentang halaman tentang SE, informasi SE yang resmi dari BPS. Kalau nanti kalau sudah ini berdasarkan pengalaman kita yang lalu-lalu, kayak dulu ada Resosek, ada Sensus Pertanian dan sebagainya, setelah dibuka pasti deh itu akan masyarakat umum akan langsung bisa mengakses. Terkait dengan
tadi ada NIBAR ya dengan Iya, betul. KEK. Nah itu sejauh ini apakah sudah berkoordinasi dengan KEK di kawasan industri atau dengan kawasan industri lainnya ya seperti BIP? Iya. Jadi untuk yang berbicara koordinasi tentu kita sudah melakukan koordinasi, bahkan kita sudah mendapatkan video testimoni dari Pak Murah selaku Dirut KEK. Iya, jadi kita itu sudah mendapatkan dukungan sampai Pak Murah itu sudah memberikan testimoni untuk dukungan agar perusahaan-perusahaan itu menerima dan memberikan data yang akurat ketika pelaksanaan misi barang tersebut. Nah itu tadi tidak hanya ketika video testimoni tapi juga real dukungan dari pihak KEK. Jadi nanti untuk kegiatan fasilitasi mungkin kita masih berkoordinasi lebih lanjut ya Pak ya. Kenapa kan? Karena tadi ada kesiapan dari satu tempatnya, kedua bagaimana mekanismenya yang tadi saya sebutkan Cawi tadi ya. Nah ini juga Cawi kan nanti kita ketika tadi Mei sudah ada kesiapan, sudah lengkap, nanti kita akan berkoordinasi lebih lanjut untuk finalisasi kapan pelaksanaan misi barengnya. Seperti itu. Alhamdulillah dukungan dari Pak Ngurah itu sudah real sekali ke kita bagaimana nanti dalam kegiatan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kalau kami nyebutnya namanya apa? KKD. Apa itu? Koordinasi, konsolidasi, diplomasi. Ya. Jadi tidak hanya koordinasi saja, kita harus mengkonsolidasi, kita harus mendiplomasikan bahwa kegiatan sensus ini kegiatan yang tidak tiap bulan, tiap tahun, ini 10 tahun sekali. Jadi ini hajat besar, tidak hanya hajat besar BPS, tapi hajat besar seluruh masyarakat Indonesia, terutama Batang, apalagi sekarang Batang ini, wah luar biasa, udah banyak yang nonton. Udah spesial loh, ya kan kalau KEK itu kan perbahasan depannya SBZ, SEZ itu udah spesial. Kalau spesial kan berarti tidak hanya ini termasuk Batang ini sudah spesial disorot tidak hanya untuk di Batangnya saja, tapi termasuk provinsi bahkan nasional. Karena dia menjadi spesial. Jadi kita nyebutnya KKD ya. KKD, Saya nyebutnya. siap. Jadi kalau misalnya di perusahaan gede-gede kan sudah ada konsepnya nih. Iya. Ya. Kalau yang kecil-kecil misalnya ke UMKM atau mungkin ke asal swalayan itu seperti apa? Kalau yang diterapkan? Nah, yang perlu diterapkan itu nanti itulah yang nanti akan dilakukan dengan bersamaan door to door. Jadi dari mulai 1 Mei sampai dengan nanti pertengahan Juni, 15 Juni itu kita melakukan yang namanya KKD ya. Koordinasi, konsolidasi, diplomasi terhadap usaha-usaha besar. Sekaligus nanti kalau sudah sistemnya sudah siap dan nanti Allah sebentar lagi siap, itu nanti melakukan ngibar. Nah, jadi usaha besar itu didahului itu. Nah, baru nanti pada saat tanggal 15 Juni kalau berdasarkan jadwal kita nanti sampai dengan akhir Agustus itulah yang akan kita lakukan pendataan UMKM yang kecil-kecil itu pasar, pedagang keliling, pedagang asongan, termasuk pedagang yang dengan tempat yang tetap. Jadi kalau pedagang keliling nanti dicacahnya di rumah. Kalau pedagang yang tetap dicacahnya di tempat yang tetap. Misalkan di depan kantor kita ada warung ada fotokopi itu ya. Nah, yang fotokopi yang gitu itu nanti didata. Tapi yang didata usahanya. Nah, orang yang melayani itu gitu nanti dia akan didata juga tapi di rumahnya. Nah itu lain lagi itu yang nanti pemutahiran keluarga. Jadi gitu. Jadi nanti itu tugasnya yang door to door tadi. Kita nyebutnya door to door agar semuanya tersweeping itu apa tidak ada yang namanya apa tadi Mbak bilang tidak terlewat cacah. Tidak terlewat. Ya saya cuma mengira ini harus di apa disiarkan terus jangan lewat cacah, jangan terlewat harus tercacah karena kalau sensus ini sekarang kalau lewat sensus nanti selesai nggak tercacah wah rugi 10 tahun lagi. 10 tahun lagi lama. Tapi kalau saya andai kata masyarakatnya masih ingin lagi keluar kota, Iya. itu kan seluruh Indonesia Pak. Iya, ya? betul. Nah itu gimana? Masih ke tempat misalnya tuan ke mertua misalnya. Iya. Nah, itu gimana kan di rumahnya tempat tinggal terlewatkan? Apakah bisa dilakukan di tempat yang lain? Itu gimana? Secara konsepnya pendataan ini kan nanti cukup lama ya, dari Juni sampai Agustus. Tentu secara ini kita akan nanya sama tetangganya, ini kok rumah ini kosong ya, rumahnya siapa ini? Oh rumahnya Pak Jumadi, Pak Jumadinya lagi kemana? Kayaknya berapa hari lagi pergi, kira-kira kembali lagi ya? Oh kembali, kapan kembalinya? Nanti
akan ketahuan. Oh, kembali seminggu lagi. Nanti petugas akan kembali lagi ke situ. Jadi kita akan nanya. Terus kami juga sudah berkoordinasi dengan tadi, bahkan baru-baru ini tadi saya berkoordinasi dengan Ibu PJ, Sekda, Upur, bahwa nanti kita akan bikin namanya monitoring sampai dengan tingkat desa. Sehingga kepala desa bisa memonitor bahwa warganya mana yang sudah didata, mana yang belum. Kalau yang belum, nanti semoga saja dari perangkat desa atau kepala desa mengimbau bahwa iki lagi ada sensus loh. Wah, ayo nanti kapan pelayan nanti sehingga petugas bisa mendata di tempat lain, pada saat lagi balik lagi ke situ dia sudah tahu bahwa responnya sudah kembali. Kunjungan ulang. Kunjungan ulang dan sebagainya. Iya, maka koordinasi dengan tingkat desa ini sangat perlu sekali. Dan nanti monitoringnya kami akan namanya inovasi kita namanya lapor apa kemarin namanya lapor simase. Iya. Lapor mase. Lapor mase. Iya aja ya. Jadi kalau lapor mase kita merancang sebuah sistem, sebuah aplikasi. Jadi tadi masyarakat apabila dia belum didata, itu dia bisa melaporkan ke kita. Alamatnya di mana, posisinya apa, bahkan nanti dilengkapi dengan informasi titik koordinat rumahnya. Nah, informasi itu nanti akan kita rekam, nanti akan kita teruskan kepada penanggung jawab kegiatan di kecamatan tersebut dan nantinya akan disampaikan kepada petugas sensus ekonomi agar segera ditindaklanjuti. Jadi nanti langsung informasi itu sampai ke petugas. Nanti petugas akan melakukan kunjungan ke responden tersebut dan itu rinci sampai dengan RT, RW dan titik koordinatnya. Kenapa? Agar tidak sampai salah. Alamatnya sudah fix, titik koordinatnya fix. Nah, itu tadi salah satu inovasi yang dibuat Kabupaten Batang untuk agar tadi tidak sampai ada yang terlewat cacah. Sampai kita berupaya seperti itu. Kunjungan ulang dan tadi dari responden Inovasinya bisa kayak melaporkan. Chatbot ya? Iya. Nah, pakai chatbot. Kalau lapor mas itu berarti ada nomor kontak atau mungkin aplikasi itu gimana? Dengan menggunakan nomor HP. Oke. Iya, nanti itu ada feedback baliknya. Feedback Direspon baliknya. juga berarti. Iya. Iya. Jadi untuk memastikan ketika nanti sudah selesai pun akan ada feedback dari petugas bahwa sudah selesai dicacah. Seperti itu. Jadi memang kita memastikan sudah ada pelaporan dari masyarakat, petugas turun dan ada feedback tindak lanjut apakah sudah selesai dilakukan pencacahan seperti itu. Itu nanti juga akan jadi kayak Mas Edi nanti pengen apa namanya misalkan ya, nanti kalau sudah ada jadi nanti kita bisa ini, kita sudah lagi sedang uji coba, harapannya sehingga masyarakat ada awareness, ada rasa peduli. Oh, itu tetangga saya dari data ngapainnya kok saya belum ya? Gimana ya? Caranya bisa kalau dia nggak tahu mungkin lapor ke desa, nanti desa akan dikasih udah kamu lapor aja pakai ini nomor ini. Nah, dengan lapor begini dan harus lengkap, harus ada titik kodenya. Nanti kok ya ada yang iseng kan gitu. Nanti kita akan sudah. Nah, laporan itu akan masuk ke sekretariat kita yang namanya Garda SE. Kita nyebutnya Garda SE. Nanti Garda SE itu nanti ada tim Garda nanti akan meneruskan ke penanggung kecamatan sampai dengan tingkat pencacah. Tugas langsung dengan gercep sudah cepat akan menuju ke titik untuk mendata, karena bisa jadi tadi karena sedang berpergian ya, kayak gini-gini pas balik lagi yang lain udah data kok saya enggak gitu, dia merasa. Nah, itu salah satu inovasi ini. Jadi ada nomor kontaknya Pak ya? Ada. Nanti bisa di sini ya, di bawah sini ya. Iya. Tidak tahu ada namanya. Oke. Sistemnya ya Mas, sangat responsif gitu. Berarti kalau orang Jawa bilang tanggal kasmito gitu. Iya, karena sangat sayang Mas kalau itu tidak di sekali lagi saya nggak akan bahas supaya nggak lewat cacah, harus terdata kapan lagi, karena sensus ini tidak tiap tahun 10 tahun. Kalau ini sudah selesai, kalau dia tidak terdata kan kasihan. Nah, ini eman-eman boh ini, dan ini sensus ini gratis dan sensus ini sangat berguna kok, berguna sekali untuk tidak hanya kepada pemerintah tapi kepada si masyarakat maupun pelaku usaha. Pelaku usaha terkait untuk usahanya dan jaringannya, masyarakat tadi untuk terkait pemutahirannya sehingga itu berguna tuh. Jangan sampai orang sudah meninggal masih di dalam data tadi itu. Tadi ya yang bahaya tadi Mbak udah kawin tapi datanya belum kawin. Nah, itu masih banyak tuh ya kayak gitu ya.
kayak terkait misalkan pendidikan. Nah, seolah-olah kalau data dari Ditjen Kapolda Kependudukan, loh kok tingkat pendidikannya rendah, padahal dia sudah jangan-jangan udah lulus S1 malah, tapi di database-nya masih tingkat pendidikannya SMA. Sayang tuh. Nah, itu manfaat salah satu pemutahiran ini tentu termasuk Aladin, atap, lantai dinding, ya toh. Jadi ketahuan nanti yang lantainya masih tanah dan sebagainya. Dan tentunya tempatnya pemerintah pengen bikin program RTLH gitu, mudah toh. Koordinatnya jelas, titiknya jelas, lokusnya jelas, ya kan itu manfaat yang besar. Keren lah pokoknya dah. Pak, ini sebagai penutup acara kita kali ini, harapan Bapak terkait dengan sensus ekonomi 2026 ini kepada masyarakat Batang semua ini bagaimana Pak? Oke, terima kasih ya Mbak. Bahwa harapan kami dan sebisa mungkin sensus penduduk ini, sensus ekonomi. Jadi sensus ekonomi 2026 ini adalah momen yang sangat merupakan hajat besar. Saya menyebutnya hajat besar seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Batang, dan ini tidak dilakukan tiap tahun, ini 10 tahun sekali. Data ini sangat berguna sekali untuk kebijakan pemerintah, bahkan sampai tingkat pemerintah bawah. Jadi pemerintah dengan mudah bisa tahu mana yang harus dilakukan treatment, perlakuan khusus, dan tentunya ini berguna sekali pada masyarakat. Tidak hanya pelaku usaha, tapi juga terhadap ke masyarakat, termasuk keluarga. Karena ini nanti ada pendataan yang sifatnya door to door, yang door to door itu sekaligus ingin mendeteksi yang namanya usaha digital, yang tidak tahu pelangnya, bahkan tetangganya jangan-jangan juga tidak tahu bahwa sampingnya itu ada usaha. Dengan door to door ini nanti semoga ketahuan. Dengan tahu ini, wah ternyata perekonomian di Batang itu selama ini ternyata bergeliat bagus juga ya. Tidak hanya yang nampak, tapi yang tidak nampak juga itu. Nah karena door to door itu juga kita, mumpung sekalian door to door, kita juga ada pemutahiran keluarga. Pemutahiran keluarga ini untuk mendeteksi kondisi perumahan, kondisi atap lantai dinding, kondisi karakteristik masyarakat, dan itu berguna sekali. Saya yakin berguna sekali untuk pemerintah. Jadi pemerintah tahu mana yang masih putus sekolah, itu mana yang atapnya belum baik, mana lantainya masih tanah dan sebagainya. Ini tentunya sangat berguna. Jadi ini, ayo sekali dayung 230 terlampaui dengan sensus ekonomi door to door, sekaligus juga pemutahiran keluarga yang tentunya berguna untuk kebijakan kita bersama. Itu dari saya. Monggo kalau Pak Wisnu ada. Nah, kalau kita mungkin ada, siapa tahu dari masyarakat ingin mengetahui lebih lanjut tentang sensus ekonomi 2026, ini bisa diakses landing page sensus ekonomi di sensus.bps.go.id/SE2026. Nah, di situ nanti informasi tentang sensus ekonomi ada di situ semua. Lengkap. Itu bisa diakses di situ. Oke, pasti semoga saja perbincangan kita hari ini bisa berdampak positif dan ikut mempersiapkan masyarakat. Yang mereka nggak kaget lagi, itu udah siap, sudah teredukasi, sudah tersosialisasikan lewat podcast kita hari ini, gitu ya. Oke, udah habis selesai untuk perbincangan kita. Terima kasih Pak Jumadi sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama. Pak Wisnu, terima kasih. Terima kasih. Informasinya. Next time kita bisa ketemu lagi ya. Iya. Kesempatan yang lain. Ngobras yang lain indikatornya. Terima kasih sudah gabung sama kita di Ngobras, ngobrol asik soal statistik. Saya Didi Syanto. Saya Dian Prisciwardani. Mohon pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.